Dari triliunan galaksi di alam semesta, dengan segala hal yang masih tidak diketahui di dalamnya, kita akan menuju ke satu galaksi bernama Bima Sakti. Dari miliaran planet di Bima Sakti, kita akan melihat ke satu planet yang paling dikenali, Bumi. Sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, setitik keajaiban muncul di planet ini. Hal yang sejauh ini belum ditemukan di planet lain selain Bumi. Keajaiban itu bernama kehidupan. Selama itu pula, kehidupan telah menciptakan suatu siklus di Bumi, membuat planet ini menjadi spesial. Berbagai spesies yang tidak terhitung jumlahnya, dengan berbagai ukuran, tampilan, dan adaptasi, telah menjadi saksi bagaimana keberlangsungan Bumi. Dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar, dari yang berlari di darat hingga yang terbang di udara, dari yang menyelam jauh ke dalam lautan hingga yang ada di permukaan. Para spesies-spesies itu telah membentuk kerajaan makhluk hidup. Kita akan menjelajah, melihat bagaimana keberagaman yang luar biasa dan peran masing-masing dari mereka terhadap siklus di planet Bumi. Cahaya matahari menjadi energi yang dapat menyokong kehidupan. Ini adalah bintang terdekat dari Bumi. Cahaya ini bukan hanya sekedar hadir untuk menerangi. Bagi sebuah kerajaan, ini adalah kunci kehidupan. Ketika cahaya matahari menembus atmosfer, tumbuhan telah siap untuk memperoleh energi darinya. Serangkaian proses yang disebut fotosintesis. Daun-daun tumbuh bagaikan perangkap cahaya. Melalui pigmen bernama klorofil, mereka menyerap cahaya matahari. Klorofil tidak menyerap cahaya hijau, melainkan memantulkannya, sehingga organisme yang melakukan fotosintesis nampak berwarna hijau. Pigmen ini tidak hanya ditemukan pada daun, meskipun daun merupakan tempat utama di mana klorofil ditemukan dan fotosintesis berlangsung. Beberapa tumbuhan juga menggunakan batangnya untuk fotosintesis. Cahaya begitu penting untuk kerajaan ini, bahkan mereka tumbuh dan bergerak mengikuti arah dari mana cahaya tiba. Selain cahaya, ada zat lain yang juga menjadi penyokong kehidupan. Barangkali zat inilah yang membuat kehidupan itu ada. Zat tersebut bernama air. Salah satu faktor kunci yang memungkinkan adanya kehidupan di Bumi adalah kemampuan planet ini untuk mempertahankan air dalam 3 bentuk, yaitu padat, cair, dan gas. Tumbuhan yang nampak pada permukaan tanah, sejatinya di bagian bawah, mereka tumbuh menembus lapisan tanah. Akar-akar ini adalah bagian yang mereka gunakan untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Di dalam, akar-akar tumbuh membentuk jaringan yang rumit dan canggih. Akar bukan hanya berfungsi sebagai penyerapan. Melalui akar, tumbuhan mencengkeram tanah untuk menopang mereka di permukaan. Dari udara, senyawa kimia yang tak kasat mata melayang-layang di mana-mana. Senyawa itu bernama karbon dioksida. Bagi tumbuhan, senyawa ini merupakan salah satu bahan dasar fotosintesis selain cahaya dan air. Karbon dioksida memasuki daun melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Stomata berfungsi ibarat pintu gerbang yang memungkinkan karbon dioksida untuk masuk. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan dan energi, serta oksigen yang dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Fotosintesis membuat tumbuhan memperoleh makanannya sendiri dan tidak hanya berguna untuk mereka, ini juga menyokong kehidupan dari kerajaan lain. Fotosintesis menopang hampir semua kehidupan di planet Bumi.
Oksigen yang mereka hasilkan sangat dibutuhkan oleh organisme lain, membentuk dasar rantai makanan global, menjadi bukti betapa vitalnya peran kerajaan tumbuhan dalam tatanan kehidupan di bumi. Namun meskipun fotosintesis menjadi cara tumbuhan memperoleh makanan, tetapi ada pengecualian di beberapa jenis tumbuhan. Sementara yang lain sibuk berfotosintesis, yang lainnya justru sibuk mencuri. Beberapa jenis tumbuhan memilih untuk menjadi parasit. Di pedalaman hutan tropis di Sumatera, sebuah bunga besar yang indah telah mekar. Di balik keindahannya, bunga ini sepenuhnya merupakan parasit. Ini adalah Rafflesia. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar sejati. Selain kuncup atau bunga, Rafflesia hanya dilengkapi dengan hostarium, jaringan yang berfungsi mirip akar untuk menghisap sari makanan dari tumbuhan inang. Meskipun terkadang tampak tergeletak di lantai hutan, namun sebenarnya Rafflesia tidak tumbuh di tanah. Ini adalah tumbuhan dari genus Tetrastigma. Tumbuhan ini hidup secara merambat dengan sulur dan memiliki daun majemuk berjari. Di balik rambatan batang dan akarnya, disitulah bibit Rafflesia tersimpan. Bibit yang akan mekar di kemudian hari. Tumbuhan Tetrastigma adalah inang favorit dari tumbuhan parasit Rafflesia. Sebagai parasit, mereka tidak perlu berfotosintesis. Rafflesia hanya perlu tumbuh di batang atau akar tumbuhan inang untuk mengambil nutrisi dari hasil fotosintesis inang mereka. Oleh karena itu, mereka tumbuh menempel pada inangnya. Sebagian tumbuhan parasit bersifat seperti Rafflesia yang sepenuhnya mengambil nutrisi dari inangnya. Namun sebagian tumbuhan parasit tetap dapat berfotosintesis meskipun mereka juga tetap mengambil sebagian nutrisi dari inangnya. Dari sekitar 300.000 spesies tumbuhan berbunga, hanya sedikit yang bersifat parasit. Mayoritas dari mereka secara mandiri menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang rumit dan menakjubkan. Tumbuhan berbunga telah menghiasi wajah bumi dengan warna-warni yang indah serta memukau, dari merah terang bunga mawar hingga ungu yang lembut milik bunga lavender. Setelah bunga-bunga mekar, proses penyerbukan akan dimulai, sebagian dibantu oleh angin, sebagian lagi dibantu oleh organisme dari kerajaan lain. Setiap warna, bentuk, dan aroma yang dihasilkan oleh bunga memiliki peran penting dalam menarik penyerbuk. Bunga di sebagian spesies tumbuhan juga menawarkan nektar yang menggoda. Setelah tahap bunga selesai, bunga berubah menjadi sesuatu yang sama bermanfaatnya bagi organisme lain, buah atau biji. Di sini juga tersimpan benih untuk generasi tumbuhan yang akan datang. Bumi tidak hanya memiliki siklus makhluk hidup, planet ini juga memiliki siklus cuaca. Saat mulai memasuki musim dingin, beberapa tumbuhan yang hidup di iklim sedang terlihat mulai rontok. Bukan karena mereka layu akibat kekeringan, namun merupakan cara untuk melindungi diri. Saat suhu mulai mendingin, indikasi akan dimulainya musim dingin. Hormon dalam tumbuhan diaktifkan untuk memulai proses yang dikenal dengan istilah absisi. Produksi klorofil berhenti, warna hijau mulai digantikan warna merah dan kuning mencolok. Daun pun perlahan berguguran, membuat apa yang disebut musim gugur. Tumbuhan menggugurkan daun menjelang musim dingin sebagai strategi bertahan hidup untuk menghemat energi dan air selama periode yang sulit. Di musim dingin, suhu rendah dan ketersediaan air menurun, sementara proses fotosintesis yang menghasilkan energi melambat atau berhenti karena kurangnya cahaya matahari. Selain itu, daun yang gugur juga membantu tumbuhan menghindari kerusakan akibat salju dan es yang dapat menumpuk di atasnya yang bisa menyebabkan cabang-cabang patah. Ini adalah adaptasi penting untuk bertahan dalam kondisi musim dingin yang keras. Setelah musim dingin yang beku berlalu, kehidupan seperti bangkit kembali. Benih-benih mulai berkecambah, daun-daun tumbuh, bunga-bunga bermekaran. Pemandangan indah berwarna-warni tersuguh di hadapan. Kehidupan seolah baru terbangun dari tidur panjang. Bunga-bunga indah telah menghiasi bumi, tapi tidak semua tumbuhan menghasilkan bunga untuk bereproduksi. Di lantai hutan yang lembab,
hamparan hijau menutupi permukaan. Ini adalah lumut daun. Mereka bagaikan hamparan tikar lembut di bawah hutan yang teduh. Tidak hanya di atas tanah, mereka juga dapat tumbuh di permukaan batu yang lembab dan bahkan di tempat yang tidak bisa ditumbuhi jenis tumbuhan lain. Mereka cukup unik dibandingkan tumbuhan lainnya. Lumut tidak memiliki sistem pembuluh seperti xilem dan phloem yang berfungsi sebagai pengangkut nutrisi. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat tumbuh tinggi. Hamparan daun kecil yang tampak hijau ini juga berperan untuk menyerap air dan nutrisi melalui daunnya. Jadi kelembaban begitu penting bagi mereka. Mereka juga tidak menghasilkan bunga dan biji. Secara garis besar, lumut memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu gametofit yang menghasilkan sperma dan sel telur haploid yang menyatu untuk membentuk zigot diploid yang tumbuh menjadi sporofit. Meskipun hanya tumbuhan kecil yang sering diabaikan, tapi lumut hadir tentu bukan tanpa peran. Mereka membantu mencegah kelembaban tanah, mencegah erosi, dan menyediakan habitat bagi makhluk-makhluk kecil lainnya. Lumut mengingatkan kita bahwa kehidupan, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka tidak kalah indahnya dengan bunga-bunga yang bermekaran. Sebagian anggota kerajaan tumbuhan memang berukuran kecil seperti lumut, tetapi yang lainnya dapat tumbuh begitu besar. Di sebuah hutan di California, raksasa yang sesungguhnya sedang berdiri tegap di tempat ini. Perkenalkan, tumbuhan terbesar di bumi, sekaligus salah satu makhluk hidup terbesar. Ini adalah pohon sequoia raksasa. Bagian dalam kayunya berwarna merah, sehingga mereka juga kerap disebut sebagai redwood. Mereka telah berdiri di sini selama ribuan tahun, dan memang setua itulah usianya, melewati berbagai zaman yang terus berubah. Tingginya mencapai hingga puluhan meter, bahkan beberapa individu dapat memiliki tinggi hingga lebih dari 100 meter. Di bawah batang-batang besar yang kokoh, membuat siapa saja yang ada di bawahnya seperti kurcaci. Ketika kebakaran hutan melanda, menjadi bencana bagi makhluk hidup di dalamnya. Namun, bagi pohon sequoia, ini adalah kesempatan. Pohon dewasa memiliki kulit tebal serta memiliki pertahanan diri terhadap api, dan bagi benihnya, kebakaran memberikan keuntungan. Musim semi membawa kehidupan baru. Sequoia termasuk ke dalam tumbuhan konifer. Mereka tidak menghasilkan buah, melainkan kerucut biji. Biji sequoia membutuhkan tanah yang kaya nutrisi, banyak sinar matahari, dan area yang bebas dari persaingan dengan tumbuhan lain agar dapat tumbuh dengan subur. Dan ternyata, kebakaran telah menciptakan kondisi ideal tersebut. Api telah menyingkirkan pesaing dan menggundulkan dedaunan, membuat sinar matahari masuk lebih banyak. Abu sisa kebakaran juga dapat menyuburkan tanah, kesempatan untuk bibit sequoia tumbuh. Jika kebanyakan tumbuhan memperoleh nutrisi dari tanah, namun terkadang di tempat tertentu, tanah tidak cukup mengandung nutrisi untuk tumbuhan hingga menyebabkan evolusi yang tidak biasa. Tumbuhan seolah membalikan keadaan. Mereka adalah tumbuhan karnivora. Akibat tumbuh di lingkungan yang minim nutrisi, mereka harus mendapat nutrisi dengan cara lain. Mulut yang mengangah ini sebenarnya bukanlah mulut. Ini adalah daun yang dimodifikasi menjadi perangkap milik tumbuhan Venus. Daun-daun khusus ini yang terbelah menjadi dua lobus tidak sekedar alat untuk menangkap cahaya matahari. Mereka adalah perangkap yang dirancang dengan sempurna. Di dalamnya terdapat rambut-rambut sensorik yang sangat peka. Sentuhan pada rambut-rambut ini akan mengakibatkan mekanisme penutup yang memerangkap organisme malang yang hinggap. Segera setelah tertutup, tumbuhan Venus mulai menyerap nutrisi dari organisme yang terperangkap. Setelah proses pencernaan selesai, perangkap perlahan-lahan terbuka kembali, siap untuk menangkap mangsa berikutnya. Semua tumbuhan karnivora sangatlah memukau. Mereka telah mengembangkan berbagai mekanisme perangkap yang spektakuler. Ada yang mengandalkan mekanisme perangkap jepret, ada yang mengandalkan zat lengket, dan ada yang mengandalkan kantung jebakan. Semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menjebak, mencerna, dan menyerap nutrisi dari organisme yang terperangkap.
Terlepas dari bagaimana tumbuhan karnivora mendapat nutrisi tambahan, sebenarnya mayoritas tumbuhan adalah makanan bagi organisme lain. Kita akan melihat kerajaan yang menjadikan tumbuhan sebagai landasan dasar rantai makanan mereka. Selamat datang di kerajaan paling berisik dan paling mobile di planet ini. Musim hujan telah mendorong rerumputan tumbuh. Mereka adalah anggota dari kerajaan tumbuhan. Apapun itu, yang pasti, ini adalah makanan lezat bagi kawanan kerbau Afrika. Kawanan ini menghabiskan hari-harinya dengan merumput sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mulai dari mulut hingga perut, tubuh mereka secara khusus dirancang untuk memakan tumbuhan. Secara luas, hewan yang mendapatkan nutrisi dari tumbuhan disebut sebagai herbivora, dan kerbau Afrika hanya salah satu contohnya. Herbivora sangat penting memainkan perannya dalam rantai makanan, yang membuat keberadaannya sangat diperlukan di setiap ekosistem. Mereka dapat merangsang pertumbuhan tanaman, dan mereka adalah mangsa bagi hewan pemakan daging. Sejenak kita pergi meninggalkan kerbau Afrika menuju hutan hujan Asia Tenggara. Di atas dahan pohon yang tinggi, burung dengan paruh besar tengah bertengger. Tergambar begitu jelas bahwa kehadiran kerajaan tumbuhan begitu penting bagi kerajaan hewan. Pohon-pohon ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan sarang bagi burung rangkong, tetapi juga makanan. Buah segar adalah sumber nutrisi yang begitu lezat, tetapi tumbuhan tidak semerta-merta menyediakan makanan lewat buah. Mereka menitipkan sesuatu. Saat burung rangkong memakan buah-buahan dan terbang berpindah-pindah tempat, mereka dapat menebarkan benih dari buah tumbuhan yang mereka makan. Dengan daya jelajahnya yang mencapai hampir 100 hektar, mereka telah membantu dalam regenerasi tanaman dan memperluas distribusi tanaman di ekosistem. Mereka begitu penting bagi keberlangsungan hutan dan membuat siklus terus berputar. Dari hutan hujan Asia Tenggara, kita kembali ke padang rumput di Afrika. Kerbau Afrika membentuk kawanan sebagai cara mereka menjaga diri. Mereka juga dilengkapi dengan sistem pertahanan diri. Namun, itu bukan masalah bagi sang raja. Dengan rambut surai yang menutupi lehernya, memberi kesan anggun bagi mereka. Meskipun julukan Raja Rimba kurang tepat, namun di sabana luas, mereka tetap layak disebut raja. Kawanan kerbau terlalu berbahaya jika memaksa berburu sendirian. Oleh karena itu, singa juga harus berburu dalam kawanan. Dengan mengendap-endap di antara semak belukar, secara perlahan, kawanan singa mendekati kerbau. Singa dan kucing lainnya berjalan dengan berjinjit, dengan tumit terangkat dari tanah, membuat gerakannya lebih tenang. Bantalan jari kaki mereka yang lembut juga meredam suara, dan cakar yang dapat ditarik membuat gerakan mereka semakin senyap. Semuanya berkontribusi terhadap predator yang beradaptasi dengan baik untuk serangan diam-diam seperti ini. Keahlian berburunya membuat singa ditakuti. Mayoritas vertebrata predator memiliki mata dengan posisi di depan wajah, menciptakan penglihatan binokular. Dengan penglihatan binokular yang memungkinkan persepsi kedalaman, fokus yang tajam pada mangsa, dan kemampuan untuk menilai jarak dengan akurat, predator dapat lebih efektif dalam menangkap mangsa mereka. Jika sudah dalam jarak ideal, serangan langsung dilancarkan. Dengan kekuatannya, kawanan singa dapat merobohkan kerbau yang besar dan segera melumpuhkannya dengan menggigit area vital. Namun bagaimanapun luar biasanya cara singa berburu,
tapi umumnya singa betinalah yang melakukan kegiatan berburu. Seperti biasa, raja tidak turun ke medan perang. Sebagai pemakan daging dan aktif berburu, singa termasuk hewan predator, tapi tidak semua pemakan daging aktif berburu. Beberapa lebih memilih menjadi pemulung. Burung nasar telah sabar menunggu jatah mereka. Singa yang kekenyangan akan pergi meninggalkan sisa makanannya. Ini mungkin adalah daging sisa, tapi bagi burung nasar, ini adalah daging segar. Pencernaan burung nasar telah beradaptasi untuk mencerna bangkai, sehingga bukan masalah bagi burung-burung ini. Mereka tidak berusaha menggantikan singa dengan berburu kerbau hidup. Burung nasar tetap setia dengan perannya sebagai pemulung. Di habitatnya, singa merupakan predator puncak. Namun tidak semua predator berada di puncak seperti singa. Yang lainnya masih harus menghindar dari predator yang lebih ganas. Dalam berburu, setiap predator mengandalkan berbagai senjata, mulai dari cakar yang tajam hingga gigitan yang kuat, serta berbagai strategi, mulai dari menunggu dengan sabar, mengendap-endap dalam senyap, melesat dalam kecepatan, mengepung dalam kelompok, hingga mengandalkan kecerdasan. Namun dari semua cara berburu itu, salah satu yang paling memukau adalah dengan mengandalkan senjata kimia. Di antara celah-celah batu, hewan kecil beruas keluar dari persembunyiannya. Mereka adalah predator yang sudah ada sebelum dinosaurus muncul. Ditemukan hampir di seluruh benua dengan habitat mulai dari gurun pasir tandus hingga hutan yang subur. Kalajengking menjadi teror bagi apapun yang dapat mereka makan, sebab mereka adalah predator oportunis. Mereka menghabiskan hari-harinya di bawah batu hingga sela-sela kayu. Saat matahari terbenam, malam gelap tiba. Itulah saat di mana kalajengking mulai mengintai mangsa. Mayoritas dari mereka adalah nokturnal. Kalajengking dapat merasakan gerakan-gerakan kecil di tanah, dan beberapa di antaranya dapat mendeteksi getaran udara dari serangga yang terbang. Perilaku ini begitu canggih, sehingga kalajengking mampu menentukan jarak dan arah mangsanya dengan tepat. Mangsa yang malang sulit melarikan diri dari capit kuat kalajengking. Namun terkadang, mangsa masih memberontak, mencoba menghindar dari takdir mereka. Disinilah, satu suntikan cukup untuk melumpuhkannya. Dengan racun neurotoksin, sengatan kalajengking sangat ampuh melumpuhkan mangsa. Beberapa spesies bahkan memiliki racun yang cukup kuat yang patut diperhitungkan. Kalajengking menyuntikkan racunnya melalui telson yang berisi kelenjar racun terletak di ujung metasoma, bagian tubuh mirip ekor yang fleksibel. Racun bukan hanya untuk keperluan mencari makan, tapi juga untuk membela diri. Sebab kalajengking bukan predator puncak, mereka kerap menerima ancaman dari hewan lain. Dari daratan yang sibuk, mari kita menyelam ke lautan yang tidak kalah sibuknya. Di perairan yang terbentang dari segitiga koral di Asia Tenggara hingga Great Barrier Reef di Australia menyimpan kota yang sangat sibuk. Berbagai organisme dengan kepentingannya masing-masing berusaha menjalani hari-harinya. Tetapi di balik kota yang sangat sibuk ini, sekelompok organisme menjadi penopang yang sangat penting. Mereka adalah karang. Mereka sangat indah, namun sayang sering disalahartikan. Beberapa terlihat seperti tumbuhan yang tak berklorofil, yang lainnya justru terlihat seperti batu yang tak bergerak.
Meskipun terlihat pasif, tapi mereka hidup dan tumbuh seperti layaknya makhluk hidup yang lain. Dan oleh sebab itu, mereka juga dapat mati. Jangan lupakan gugusan indah ini, karena mereka menjadi bagian dari kerajaan hewan. Meskipun karang mungkin terlihat seperti tanaman berwarna-warni yang tumbuh dari akar di dasar laut, sebenarnya mereka adalah hewan. Secara umum, karang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu karang keras dan karang lunak. Pada karang lunak, mereka tidak memiliki rangka luar yang padat. Secara visual, bentuk koloni karang lunak menyerupai pepohonan, semak, dan rerumputan. Sementara karang keras, mereka mengekstraksi kalsium yang melimpah dari air laut di sekitarnya dan menggunakannya untuk menciptakan struktur yang keras demi perlindungan dan pertumbuhan, menjadikan mereka struktur hidup terbesar di planet ini dan satu-satunya struktur hidup yang dapat dilihat dari luar angkasa. Gugusan indah ini sejatinya adalah koloni besar yang terbentuk dari ratusan hingga ribuan makhluk karang kecil yang disebut polip. Di dalam jaringan setiap polip karang, hidup alga bersel tunggal mikroskopis yang berbagi ruang, pertukaran gas, dan nutrisi untuk bertahan hidup. Mereka saling menguntungkan satu sama lain. Karang-karang ini telah membentuk apa yang disebut dengan terumbu karang, yang merupakan salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Dan mereka mendukung kehidupan jutaan spesies, termasuk ikan, invertebrata, alga, dan organisme lainnya. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling kompleks dan menarik di lautan, mencakup berbagai macam hubungan antar makhluk hidup yang dikenal dengan simbiosis. Dari gugusan karang yang begitu sibuk, indah, dan penuh warna-warni, kita menyelam lebih dalam ke tempat yang lebih gelap dan sunyi. Laut dalam. Cahaya matahari tidak dapat menembus ke tempat ini, tapi penghuni di sini punya cara tersendiri untuk menghasilkan cahaya. Bioluminesensi. Beberapa terlihat indah, beberapa terlihat menyeramkan dan aneh. Cahaya-cahaya ini muncul akibat adanya reaksi kimia. Ini merupakan adaptasi yang sangat bermanfaat yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisme yang hidup di laut dalam, memungkinkan mereka berkomunikasi, menemukan pasangan, dan menarik mangsa. Makhluk yang menyeramkan ini memiliki semacam organ seperti pancing di atas kepalanya. Jangan terpukau dengan cahaya yang mereka pancarkan, karena ini sesungguhnya adalah jebakan. Itulah kenapa mereka dinamai anglerfish. Akibat simbiosis dengan bakteri, anglerfish dapat memiliki umpan bercahaya. Dengan menggunakan penutup kulit yang berotot, mereka dapat menyembunyikan atau memperlihatkan umpannya sesuai keinginan mereka. Bagi sebagian organisme, cahaya ini begitu menggoda. Ditambah gerakan maju mundur, mereka berhasil menarik krustasea pelagis, ikan, dan mangsa lainnya. Kehidupan di laut dalam tidak mudah. Jadi banyak ikan di sana memiliki adaptasi khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Selain umpan cahaya, anglerfish memiliki mulut dan perut yang besar dengan gigi yang panjang dan runcing untuk memudahkannya menangkap dan menelan apapun yang mereka temukan. Tapi kita jangan menyelam terlalu lama. Mari kita beranjak kembali ke daratan untuk melihat anggota kerajaan hewan yang sangat powerful, manusia. Mereka adalah pemuncak rantai makanan yang sangat berbahaya. Bahkan sang raja pun harus tersingkirkan olehnya. Mereka sangat oportunis, dapat memakan apapun yang bisa mereka makan selagi tidak berbahaya untuk dirinya. Mereka juga memiliki struktur sosial yang sangat kompleks. Lebih kompleks dari koloni semut ataupun kawanan simpanse yang sangat berisik. Di antara semua hewan, manusia adalah pemilik otak terbesar jika dibandingkan dengan rasio tubuhnya. Dengan dalih ingin membuat kehidupan menjadi lebih baik, mereka rela melakukan segalanya. Namun dari dampak yang ditimbulkan, perlu dipertanyakan, apakah benar itu membuat hidup lebih baik? Kumpulan manusia ini sedang berbahagia sebab suatu pencapaian luar biasa telah mereka lakukan. Pencapaian yang tidak pernah dilakukan spesies dari kerajaan manapun selain manusia.
mereka telah berhasil melintasi atmosfer dan keluar dari bumi untuk mengirim alat ke planet lain, yaitu Mars. Didorong rasa penasaran, mereka berusaha mencari tahu kondisi dari tetangga planet bumi ini. Meskipun manusia belum pernah menginjakan kaki ke Mars, namun dengan mengirim pesawat dan alat mereka ke sana, dalam hal ini, secara harfiah manusia sudah menjadi alien jika dilihat dari sudut pandang planet Mars. Tidak berhenti di situ, manusia juga berusaha mencari tahu apakah planet ini dapat ditinggali, sebab mereka merasa bumi sudah sangat kritis untuk menjadi tempat hidup. Sungguh aneh, tapi begitulah rumitnya makhluk hidup yang satu ini. Alat ini diciptakan manusia dengan tujuan untuk mengamati alam semesta di luar bumi. Mereka begitu penasaran, bahkan bertanya-tanya, apakah ada kehidupan lain di luar planet ini? Dengan semua yang mereka ciptakan, manusia mencapai kejayaan bagi spesiesnya, bahkan manusia berusaha mengendalikan semuanya. Akibat segala kemampuan yang mereka miliki, manusia menjadi egois dan seringkali merasa lebih spesial dari makhluk hidup manapun di bumi, membuat mereka merasa berdiri sendiri dan bukan bagian dari kerajaan manapun. Kehidupan manusia begitu kompleks dan terlalu rumit untuk dijabarkan satu persatu. Mari kita tinggalkan kehidupan rumit mereka untuk melihat kehidupan lain yang bahkan ditakuti oleh manusia. Hewan tidak seperti tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Hewan memperoleh makanan melalui berbagai cara, tergantung pada spesies, adaptasi evolusioner, dan lingkungan tempat mereka hidup. Dari sana, beberapa hewan memilih menjadi vampir. Di perairan tawar yang jernih, kehidupan kecil sedang berlomba sengit untuk bertahan hidup di sini. Jentik ini adalah larva dari nyamuk. Sejak menetas, larva harus berjuang untuk hidup. Tumbuhan ini terkesan tidak bergerak, namun mereka sebenarnya sedang menunggu mangsa yang datang sebab mereka adalah karnivora. Jika tidak berhati-hati, larva-larva dapat terjebak ke perangkap mereka yang dapat menutup begitu cepat. Mereka yang selamat belum dapat bernapas lega. Ini adalah larva dari spesies serangga yang berbeda. Sejak menetas, larva capung telah aktif menjadi predator seperti capung dewasa. Ini adalah dunia dari larva pemakan larva. Tapi bagaimana larva kecil yang nampak kurang aktif ini berburu mangsa? Itulah jawabannya. Larva capung memiliki bibir yang mematikan yang disebut labium dengan sepasang penjepit tepat di ujungnya, bersiap menangkap mangsa yang kurang beruntung dengan kecepatan sepersekian detik. Setelah melewati berbagai rintangan selama menjadi larva, kini nyamuk muda bersiap untuk tahap hidup selanjutnya. Daur hidup pada dunia serangga ini disebut metamorfosis. Nyamuk termasuk ke dalam serangga dengan metamorfosis sempurna. Setelah melalui tahap telur, kemudian masuk ke tahap larva. Kini mereka bersiap ke tahap pupa. Pada tahap pupa, nyamuk tidak makan dan tidak bergerak aktif. Tubuhnya mengalami perubahan besar. Dan akhirnya, mereka siap berterbangan hingga tiba waktunya untuk menjadi parasit. Tidak semua nyamuk menghisap darah, hanya nyamuk betina yang melakukan itu, di mana darah berguna untuk produksi telur. Namun tidak semua spesies nyamuk membutuhkan darah. Dengan menggunakan isyarat seperti karbon dioksida yang dihembuskan, panas tubuh, dan berbagai macam bau, nyamuk dapat menemukan inang mereka, menusuk dengan mulut yang telah terspesialisasi khusus seperti layaknya jarum suntik. Mereka dapat sangat mengganggu bagi inang yang dihinggapi. Terkadang nyamuk terbang tidak sendiri, mereka juga membawa mikroorganisme penyebab penyakit termasuk bakteri, virus, dan parasit protozoa. Mikroorganisme itu terkadang sangat berbahaya dan membuat nyamuk sangat ditakuti oleh manusia. Dari kerajaan hewan yang begitu berisik, ada kerajaan yang dengan senyap merambat di bawah substrat
mencerna apapun yang mereka lewati. Di hutan yang lembab, kayu mati tergeletak begitu saja. Bagi tumbuhan, mungkin ini adalah akhir dari hidup mereka. Tapi bagi sebuah kerajaan, ini adalah awal. Inilah kerajaan yang paling disalahpahami. Sering dikira tumbuhan karena satu struktur makroskopis mereka yang muncul dari substrat tempat mereka tumbuh. Namun sebenarnya, mereka memiliki kerajaannya sendiri. Untuk melihat fungi yang sebenarnya, kita harus masuk ke dalam substrat dan melihat kehidupan mikroskopis mereka. Ini adalah hifa, filamen-filamen panjang berdiameter hanya sekitar 2-10 mikrometer yang menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar. Hifa-hifa ini tidak tumbuh sendiri-sendiri, melainkan bergabung satu sama lain, membentuk jaringan yang lebih besar yang dikenal sebagai miselium. Miselium adalah jantung dari pertumbuhan fungi, menyebar di dalam atau di permukaan substratnya, terus berkembang dan mencari sumber makanan baru. Mereka dapat tumbuh di berbagai tempat, seperti tanah, materi biologis yang membusuk, hingga yang masih hidup. Di dalam tanah, tempat di mana akar-akar tumbuhan memperluas strukturnya. Di sini, kita akan menemukan sebuah jaringan luar biasa dari fungi dan simbiosisnya dengan tumbuhan. Fungi yang dapat melakukan ini disebut mikorizа. Hifa mereka tumbuh di dalam atau di sekitar akar tumbuhan. Dari sana, fungi memperoleh nutrisi melalui hifa yang terhubung dengan akar. Sebagai gantinya, fungi menyerap nutrisi dari tanah yang diteruskan ke tanaman. Jaringan fungi telah membantu tumbuhan bertahan hidup dari kekeringan dengan meningkatkan luas permukaan akar dan menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat diakses oleh akar. Selama musim kemarau, pohon dapat mengakses lebih banyak air. Jaringan luar biasa yang mengagumkan ini merupakan jalur-jalur nutrisi bawah tanah yang sangat kompleks. Melalui jaringan yang dibentuk fungi, tumbuhan dapat saling terhubung dan mentransfer nutrisi ke tumbuhan lain di sekitarnya. Ini adalah ilustrasi yang indah tentang keterhubungan sistem alam. Dan yang paling mengagumkan, jaringan ini juga menjadi jaringan komunikasi antar tumbuhan. Mikorizа membentuk jaringan bawah tanah yang dikenal sebagai Wood Wide Web yang menghubungkan akar dari berbagai pohon dan tanaman. Melalui jaringan ini, tumbuhan dapat mengirim sinyal kimia untuk berkomunikasi dengan tumbuhan lain di sekitarnya. Serangga ini baru saja hinggap ke sebuah tumbuhan berkayu atau pohon. Bagi mereka, lapisan kulit kayu bagian dalam adalah makanan yang lezat. Dalam beberapa kasus, serangga ini dapat berbahaya untuk keberlangsungan tumbuhan. Dari sana, tumbuhan yang diserang dapat mengirim sinyal ke tumbuhan di sekitarnya melalui jaringan mikorizа yang dibentuk oleh fungi untuk memicu tumbuhan lain di sekitarnya untuk memperkuat pertahanan mereka. Dari dunia mikroskopis fungi, kini kita coba melihat ke salah satu struktur makroskopis fungi. Bagian ini disebut tubuh buah. Fungi dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Di kondisi yang tepat, miselium dari fungi dapat berkumpul bersama untuk membentuk tubuh buah. Ini adalah salah satu fase dari reproduksi seksual fungi. Tidak terbatas hanya terbentuk seperti payung atau bola. Beberapa spesies memiliki tubuh buah yang aneh, menggelikan hingga indah. Dari tubuh buah ini, fungi menghasilkan spora yang merupakan bagian dari siklus hidupnya. Spora kemudian tersebar ke berbagai penjuru melalui berbagai mekanisme. Ada yang terbawa oleh angin, air, atau hewan. Penyebaran ini memungkinkan fungi untuk menghasilkan generasi baru dan menjelajah tempat-tempat baru. Dengan cara ini, tidak hanya memperluas jangkauan hidupnya,
tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup dan keberagaman spesiesnya di lingkungan yang berbeda. Meskipun fungi ditemukan pada materi yang membusuk dan berfungsi sebagai pengurai, beberapa spesies fungi juga dapat ditemukan pada organisme yang masih hidup dan terkadang mereka dapat berbahaya terhadap inang yang terinfeksi. Ini adalah kurap. Kondisi ini muncul akibat infeksi fungi seperti genus Trisophyton, Epidermophyton, dan Microsporum. Mereka dapat menjadi parasit dengan menginfeksi jaringan kulit hewan, termasuk manusia. Infeksi mereka dapat menyebabkan gangguan kulit, termasuk gatal hingga kerontokan rambut. Setelah bercokol di tubuh inang, fungi tersebut berkembang biak dengan mencerna keratin, zat protein yang merupakan komponen struktural utama rambut dan kuku hewan. Saat mengkonsumsi keratin, fungi yang berukuran mikroskopis ini bereproduksi dengan cepat, menciptakan jutaan badan reproduksi sel tunggal atau spora yang mampu berkembang menjadi mikroorganisme baru. Beberapa fungi parasit tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan bagi organisme lain, yang lainnya bahkan seolah dapat mengubah hewan menjadi zombie. Ophiocordyceps, genus fungi yang mengandung sekitar 140 spesies yang hidup pada tubuh serangga. Di hutan hujan Amazon, koloni semut sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tapi salah satu semut menunjukkan perilaku yang berbeda. Ia telah dikendalikan oleh fungi dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang terdengar mengerikan sekaligus mengesankan. Ketika seekor semut berjalan melewati area yang mengandung spora fungi parasit, spora tersebut dapat menempel pada bagian luar tubuh semut dan kemudian berusaha masuk ke dalam tubuh semut. Dari dalam, spora mulai berkecambah menjadi hifa. Pada tahap awal, semut mungkin terlihat normal, namun tanpa sepengetahuannya, perlahan ia sedang dijangkiti. Hal yang menakjubkan kemudian terjadi. Fungi dapat mengendalikan semut. Kemungkinan melalui senyawa bioaktif yang mengganggu sistem saraf, fungi parasit ini dapat mengarahkan semut yang terinfeksi ke tempat yang menguntungkan bagi fungi, berupa tempat yang lembab di dekat tanah. Semut yang terinfeksi mengembangkan perilaku tidak menentu yang mencakup meninggalkan sarang, koloni, dan jalur mencari makan, berjalan secara acak dan tidak terarah, serta kejang-kejang berulang. Di bawah kendali fungi, semut akan dibawa memanjat pohon atau semak dan menggantungkan diri terbalik di bawah daun. Ia kemudian melakukan kuncian kematian. Menggigit daun dengan mandibulanya, rahang yang terkunci erat ini akan membuat semut menempel pada daun bahkan hingga kematiannya. Setelah semut mati, fungi terus mencerna sisa-sisa semut hingga miselium mereka menutupi semut yang mati. Setelah beberapa hari, stroma mulai tumbuh menembus keluar dari kepala semut yang mati. Ini memang akhir bagi semut. Tapi melalui stroma, fungi menyebarkan sporanya untuk mengulang kembali siklus. Semut hanyalah salah satu inang dari fungi parasit Ophiocordyceps. Berbagai spesies serangga lain juga menjadi target dari mereka. Bahkan tidak hanya serangga dewasa. Beberapa spesies bahkan menargetkan larva hingga pupa dari serangga. Dan beberapa spesies lagi menargetkan arthropoda non-serangga. Beberapa fungi terkesan mengerikan, namun yang lainnya terlihat sangat indah. Lagi-lagi bioluminesensi. Mereka seperti menyuguhkan dunia fantasi di hadapan mata. Tapi untuk apa mereka memancarkan cahaya tersebut? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Salah satu spesies bernama Neonotropanus gardneri kemungkinan menggunakan cahaya ini untuk memikat serangga yang akan membantu menyebarkan spora mereka. Tapi spesies lain tampak tidak menggunakan cahaya untuk hal itu. Spesies yang berbeda mungkin bersinar untuk alasan yang berbeda pula, tergantung pada bagian fungi yang bersinar. Jadi cahaya-cahaya indah ini masih menyimpan banyak misteri. Dalam kerajaan fungi, ada pelajaran tentang siklus kehidupan, bahwa dari kematian, kehidupan baru selalu muncul, dan bahwa setiap elemen memiliki peran yang tak tergantikan.
Kerajaan fungi sangatlah luar biasa, tapi ada kerajaan mikro yang tidak kalah luar biasa. Sebutir pasir di pantai, begitu kecil hingga hampir tak terlihat. Sekarang bayangkan sesuatu yang jauh lebih kecil lagi. Di segala tempat di bumi, hidup kerajaan tak kasat mata berukuran mikroskopis. Mereka adalah pondasi dari kehidupan itu sendiri. Meskipun berukuran tak kasat mata, namun mereka begitu penting dan mereka dapat mempengaruhi kehidupan yang lebih besar, menjadi bagian dari kompleksitas mereka. Monera adalah prokariot, makhluk hidup bersel tunggal yang tidak memiliki nukleus sejati. Bakteri, salah satu anggota paling terkenal dari Monera, memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari makhluk hidup hingga benda mati. Ketika daun gugur, batang pohon tumbang, atau seekor hewan mati, bakteri pengurai mulai bekerja. Mereka adalah aktor dari proses dekomposisi yang memecah bahan organik menjadi unsur-unsur dasar yang dapat digunakan kembali oleh alam. Mereka juga memainkan peran penting dalam siklus nitrogen, salah satu elemen terpenting bagi kehidupan. Ketika protein dari bahan organik terurai, bakteri pengurai mengubah anomia menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Tanpa bakteri ini, tanah akan kekurangan unsur nitrogen yang esensial bagi pertumbuhan tanaman, dan seluruh ekosistem akan terganggu. Di dalam ekosistem laut dan sungai, bakteri pengurai juga bekerja tanpa henti. Mereka memecah bahan organik yang jatuh ke dasar laut atau sungai, mengubahnya menjadi nutrien yang dapat digunakan oleh organisme lain dalam rantai makanan. Bagi kerajaan hewan, peran bakteri begitu penting, bahkan mereka memiliki ketergantungan terhadap bakteri. Mereka membantu mencerna makanan, mensintesis vitamin, menjaga keseimbangan mikroba di dalam tubuh, dan perlindungan terhadap patogen. Triliunan bakteri hidup pada tubuh hewan. Contohnya pada hewan ruminansia, bakteri menjadi salah satu mikroba yang membantu memecah makanan di saluran pencernaannya. Pada rayap, bakteri membantu mereka mencerna selulosa dari kayu yang mereka makan. Di beberapa hewan yang mengandalkan bioluminesensi, bakteri juga berperan penting dalam menghasilkan cahaya. Pada anglerfish contohnya, cahaya yang mereka gunakan untuk menarik mangsa bukan dihasilkan oleh ikan itu sendiri, melainkan oleh bakteri bioluminesensi yang hidup dalam organ seperti pancing di kepala mereka. Bioluminesensi terjadi melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim luciferase dan senyawa luciferin. Ketika luciferin teroksidasi, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya. Tidak hanya hewan, tumbuhan dan fungi juga hidup bersama bakteri dan saling membentuk simbiosis. Itu hanya sedikit contoh dari hubungan antara bakteri dan organisme lain. Tentu terlalu banyak untuk menyebutkannya satu persatu. Di wilayah yang sangat dingin di Siberia, terjadi wabah penyakit yang sangat mempengaruhi kawanan rusa kutub. Penyebabnya adalah bakteri patogen Bacillus anthracis. Bagaimana wabah yang terjadi di Siberia muncul secara misterius? Ada satu dugaan, es yang mencair akibat suhu yang menghangat. Antraks dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun di dalam tanah dalam bentuk spora dan tetap mampu menginfeksi selama bertahun-tahun. Infeksi bakteri antraks dapat terjadi dari tanah berspora antraks bersama pakan atau minuman yang masuk ke pencernaan tubuh, terhirup ke pernapasan, dan dibawa oleh gigitan vektor perantara. Lalat ini mungkin terlihat seperti lalat pada umumnya, tapi sebenarnya mereka seperti nyamuk, di mana lalat betina membutuhkan darah vertebrata darat untuk menghasilkan telur. Ini adalah lalat kuda. Mereka dapat menjadi perantara antraks untuk menyebar. Saat lalat kuda hinggap pada bangkai atau luka terbuka dan cairan tubuh dari hewan sakit karena infeksi antraks, demikianlah bagaimana lalat berpotensi menyebarkan antraks.
Antraks dapat menyerang berbagai jenis hewan berdarah panas dan bisa sangat mematikan. Hewan yang terinfeksi antraks seringkali mengalami pendarahan dari lubang-lubang kumlah seperti mulut, hidung, dan anus. Ketika darah yang terinfeksi menyentuh tanah, bakteri Bacillus anthracis dapat membentuk spora. Spora ini sangat tahan lama dan dapat bertahan di tanah selama bertahun-tahun, menunggu inang baru untuk dijangkiti. Seperti semua kerajaan, Monera juga ada yang bersifat merugikan bagi organisme lain. Di samping bakteri, ada kelompok lain yang juga termasuk dalam kerajaan Monera, Cyanobacteria. Jauh sebelum tumbuhan muncul dan melakukan fotosintesis, Cyanobacteria sudah lebih dulu memiliki kemampuan tersebut. Mereka bersifat fotosintetik. Makhluk kecil ini memiliki peran yang begitu luar biasa. Mereka adalah pionir yang sangat penting dalam membentuk arah evolusi dan perubahan ekologi sepanjang sejarah bumi. Miliaran tahun yang lalu, atmosfer bumi tidak seperti sekarang. Atmosfer memiliki kimia yang sangat berbeda, tidak cocok untuk kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini. Dengan kemampuannya untuk melakukan fotosintesis, miliaran tahun yang lalu, Cyanobacteria mulai melepaskan oksigen ke atmosfer bumi, perlahan-lahan mengubah komposisi atmosfer di planet ini, membuat bumi mulai bertransisi menuju atmosfer yang kaya oksigen, menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya kehidupan kompleks. Inilah yang dikenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Meskipun kecil, para penghuni Monera tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan sederhana juga dapat bertahan, berkembang, dan mengubah dunia. Dari kerajaan Monera, kini kita akan beranjak ke kerajaan yang dianggap tempat sampah. Kini, kita berada di kerajaan yang anggotanya sangat bervariasi. Sebagian bersifat uniseluler atau bersel tunggal, dan sebagian lagi bersifat multiseluler. Sebagian dapat dilihat langsung, namun sebagian lagi berukuran mikro. Beberapa memiliki ciri yang mirip hewan, beberapa mirip dengan tumbuhan, dan beberapa lagi mirip dengan fungi. Namun mereka bukan bagian dari ketiga kerajaan tersebut. Mereka adalah kerajaan yang paling membingungkan. Kerajaan ini mencakup berbagai jenis organisme yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal struktur, fungsi, maupun cara hidup. Berbeda dengan kerajaan lain yang bersifat monofiletik, di mana semua anggotanya berasal dari satu nenek moyang yang sama, sementara Protista tidak seperti itu. Protista adalah kerajaan parafiletik, karena tidak mencakup semua keturunan dari nenek moyang yang sama. Ini karena Protista adalah tempat ketika suatu organisme eukariota tidak cocok dengan fungi, tumbuhan, atau hewan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam Protista. Membuat kerajaan ini dikenal juga sebagai kerajaan tempat sampah. Makhluk kecil ini merupakan salah satu anggota kerajaan Protista bersel tunggal berukuran mikro. Mereka bagian dari protozoa, yaitu kelompok Protista yang mirip dengan hewan. Ini adalah amuba. Beberapa amuba bersifat predator dan hidup dengan memakan bakteri dan protista lainnya. Beberapa bersifat detritivor dan memakan bahan organik yang telah mati. Ini adalah gambaran dari bagaimana amuba makan. Dengan menggunakan pseudopoda, mereka melingkari makanannya. Salah satu hal yang paling dikenal dari amuba adalah cara unik mereka dalam bereproduksi. Amuba tidak bertelur, melahirkan, atau berkecambah. Mereka memiliki metode reproduksi yang sederhana namun efektif, membelah diri. Amuba bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, di mana satu sel amuba membelah menjadi dua sel anak yang identik. Kedua sel anak ini kemudian tumbuh dan berfungsi sebagai individu yang mandiri. Banyak organisme yang melakukan reproduksi membelah diri, namun amuba adalah yang paling dikenal.
Dari amuba yang dapat membelah diri, kita sekarang sedang menyaksikan makhluk hidup berlendir yang sangat aneh. Ini adalah jamur lendir. Meskipun nampak mirip dengan fungi, tapi sebenarnya mereka bukan fungi. Jika kita melihat mereka lebih dekat, maka hal-hal tidak biasa akan kita temukan. Salah satu jenis jamur lendir yaitu jamur lendir plasmodial. Meskipun dinamakan demikian, mereka memulai kehidupannya sebagai sel amuba mikroskopis bersel tunggal. Hidup sendiri-sendiri, berkeliaran secara mandiri sambil memakan bahan organik, bakteri, ragi, maupun spora fungi. Sel-sel amuba ini dapat berfusi, melarutkan dinding sel mereka dan bergabung menjadi satu massa protoplasma besar yang dikenal sebagai plasmodium, struktur sitoplasma hidup yang mengandung banyak inti sel. Seiring waktu, memungkinkan plasmodium untuk mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Nukleus membelah beberapa kali, dan mereka segera terlihat oleh mata telanjang. Dengan perlahan tapi pasti, plasmodium menjalar di atas tanah, merayap melalui celah-celah kayu yang membusuk dan diserasah daun mati, menyerap sebanyak mungkin nutrisi. Ketika sumber makanan menjadi langka atau ketika kelembaban berkurang, plasmodium akan bertransformasi sekali lagi. Ia akan mengubah dirinya menjadi sporagium, sebuah struktur yang siap untuk menciptakan kehidupan baru. Bila amuba sering disalahartikan sebagai hewan dan jamur lendir sering disalahartikan sebagai fungi, maka anggota kerajaan protista yang satu ini sering dianggap sebagai tumbuhan. Mereka adalah alga atau ganggang. Jika protista adalah kerajaan yang membingungkan, maka alga juga sama membingungkannya. Alga merupakan kelompok organisme yang unik, dan pengelompokan mereka bisa bervariasi tergantung pada jenisnya. Tidak heran jika alga dikira tumbuhan karena rupa mereka dan fakta bahwa alga berfotosintesis. Ini adalah ganggang hijau. Mereka sangat menarik karena ini adalah kelompok tempat tumbuhan darat berevolusi. Ganggang hijau juga kerap diklasifikasikan dalam kerajaan tumbuhan berdasarkan dua karakteristik yang sama dengan tumbuhan tingkat tinggi. Pertama, ganggang hijau menggunakan klorofil A dan B dalam fotosintesis. Kedua, klorofas ganggang hijau terbungkus dalam membran ganda. Meskipun semua ganggang atau alga dapat berfotosintesis, tapi tidak semua berwarna hijau. Contohnya, ada ganggang coklat. Berbeda dengan ganggang hijau, ganggang coklat menggunakan klorofil A dan C untuk berfotosintesis. Mereka mengandung pigmen bernama fucoxanthin yang bertanggung jawab atas warna coklat kehijauan khas yang memberikan mereka nama. Sementara pada jenis ganggang lain mengandung pigmen yang disebut vicoritin dan vicocyanin yang memberi mereka warna merah. Mereka adalah ganggang merah. Kita telah menyaksikan perjalanan untuk melihat kerajaan makhluk hidup. Setiap spesies dari setiap kerajaan memiliki peran masing-masing, saling bersaing untuk menjaga keberlangsungan mereka di bumi. Persaingan yang memunculkan keberagaman dan kompleksitas dari siklus kehidupan. Setiap kerajaan bersama telah membentuk apa yang disebut pohon kehidupan. Tapi ada yang di luar dari semua itu, tidak tergabung dalam pohon kehidupan, berada di luar kerajaan makhluk hidup. Mereka seperti anomali. Mereka ada, mereka nyata. Mereka berkeliaran di bumi, tapi apakah mereka termasuk makhluk hidup? Mereka adalah teka-teki, entitas yang mengaburkan garis antara yang hidup dan yang mati. Virus tidak memiliki tubuh seperti makhluk hidup lainnya. Mereka hanyalah partikel mikroskopis yang terdiri dari sekeping materi genetik, baik DNA atau RNA.
yang terbungkus dalam selubung protein, tanpa sel, tanpa metabolisme. Virus tidak dapat dimasukkan ke dalam kerajaan makhluk hidup manapun, karena secara praktis, virus tidak hidup maupun mati. Mereka seperti berada di tengah-tengah. Virus memiliki ciri makhluk hidup, seperti mampu memperbanyak diri, membawa materi genetik, dan berevolusi melalui seleksi alam. Akan tetapi, mereka juga memiliki ciri yang tidak dimiliki makhluk hidup, seperti tidak memiliki struktur seluler yang sering dianggap sebagai unit dasar kehidupan. Dan mereka dapat mengkristal, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh organisme hidup lainnya. Selain ditemukan di hampir setiap ekosistem di bumi, virus juga merupakan jenis entitas biologis yang paling banyak jumlahnya. Entitas ini sangat kecil, bahkan secara umum lebih kecil dari bakteri, dan fakta bahwa virus juga menginfeksi bakteri. Pada kehidupan mikroskopis bakteri, sekelompok entitas yang lebih mikro dapat menyerang bakteri. Ini adalah bakteriofag. Virus ini hanya berfokus menyerang bakteri. Mereka menempel pada bakteri dengan erat dan bersiap mereplikasi dirinya. Karena tidak memiliki sel, virus menggunakan cara licik untuk memperbanyak diri, menggunakan sel dari makhluk hidup lain. Virus menginfeksi semua bentuk kehidupan seluler, menggunakan mesin dan metabolisme sel inang untuk menghasilkan banyak salinan diri mereka sendiri. Mereka masuk dan menempel pada sel inang tertentu, menyuntikkan materi genetiknya, bereproduksi dengan menggunakan materi genetik inang, dan akhirnya sel inang membelah, melepaskan virus baru. Virus tidak dapat bereproduksi secara alami di luar sel inang, dan sebagian dari mereka sangat merugikan bagi inangnya. Kanit ini terlihat agresif, dengan mulut mengangah, dapat menyerang siapa saja yang mendekat. Namun sebenarnya, ia sedang sakit. Virus telah mengubahnya. Ini adalah rabies. Mereka dapat menyebar lewat air liur dari inang yang terinfeksi, dapat melalui hidung, mata, mulut, cakaran, dan yang paling umum, gigitan. Setelah virus berhasil menginfeksi, mereka dapat berpindah ke sistem saraf pusat melalui sumsum tulang belakang, kemudian mencapai otak dan menyebabkan gangguan otak serius. Masa inkubasi rabies biasanya 2-3 bulan, tetapi dapat bervariasi dari 1 minggu hingga 2 tahun, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi masuknya virus dan jumlah virus yang masuk. Pada umumnya, hewan yang terinfeksi dapat menimbulkan gejala hiperaktif, mudah tersinggung, halusinasi, kurangnya koordinasi, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, dan aerofobia, ketakutan terhadap angin. Bila gejala telah timbul, rabies memiliki tingkat kematian 99%. Karena rabies menyebar melalui air liur, oleh karena itu, produksi air liur akan berlebih, siap untuk menginfeksi inang baru. Meskipun virus tidak tergabung ke dalam pohon kehidupan dan bukan bagian dari kerajaan makhluk hidup manapun, namun mereka tetap punya peran, dan bahkan entitas yang paling sederhana pun bisa memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan di bumi. Di semua area di bumi, kehidupan selalu menghiasi. Bahkan hingga di sebutir debu, kehidupan dapat ditemukan. Setiap spesies hadir bukan tanpa arti. Semua memiliki peran masing-masing dalam siklus yang kompleks, saling terhubung dalam sebuah jaringan kehidupan yang indah. Dari organisme terkecil hingga makhluk terbesar adalah bagian dari sebuah ekosistem yang saling bergantung. Di bawah satu langit, di atas satu bumi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.